Ya, shalom. Terima kasih untuk teman-teman PAW, OKU dan The Gang ya, yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Dan hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan yang masih dalam tema tahunan, bertumbuh dalam persekutuan. Di tema tahun ini ya sudah dipasang sama OKU. Terima kasih banyak. Dan kemarin kalau Bapak Ibu masih ingat, kita bicara tentang persekutuan yang berpusat pada Allah ya. Saya ambil dari 1 Yohanes 1 ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kalau masih ingat ya, di situ kita belajar bagaimana persekutuan yang berpusat pada Allah ada cirinya. Karena Allah itu terang, maka persekutuan itu harus terang, ya. Ya, karena Allah itu terang, kita harus menunjukkan kebenaran terang itu, ya. Tapi yang kedua juga bahwa harus ada kesadaran diri untuk kita paham kita berdosa, sehingga apa? Sehingga ada penyucian daripada darah tobat. Jadi itu yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita punya tema lain, yaitu persekutuan yang dikuatkan firman ya. Jadi persekutuan ini kemarin berpusat pada Allah, sekarang dikuatkan oleh firman. Firman Tuhan tentunya, bukan firman Prabowo ya, tapi ini firman Tuhan. Nah, persekutuan yang dikuatkan oleh firman, kita harus paham bahwa kemarin itu ditulis oleh Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ya. Nah, saya mau membuka satu ayat yang ditulis oleh Paulus. Kurang lebih sama tentang sebuah persekutuan, tetapi rupanya ada goalnya. Tidak hanya bicara goal persekutuan, tapi goal individu. Kita ikut Tuhan itu harus apa sih yang kita harus tingkatkan? Cara ukurnya bagaimana? Kolose 1 ayat 10 sampai 12 ya. Kolose 1 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi goal kita memang kita hidup layak di hadapannya, berkenan di hadapannya. Oke, setuju. Nah, cuma di sini ada kata dan. Sebetulnya ini kritik teks ya. Dan ini tidak ada di dalam tulisan atau catatan Alkitab yang asli, gitu ya. Makanya kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris pun kata dan itu tidak ada, gitu ya. Jadi setelah berkenan kepadanya dalam segala hal, kamu memberi buah. Nah, ini dalam beberapa tafsiran mengatakan ini ada 4 poin yang Paulus mau sampaikan. Ini main sebenarnya apa sih? Bagaimana kita menilai kita sudah naik tingkat atau belum, gitu ya. Dikatakan bahwa kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi yang pertama memberi buah. Ya, supaya kita layak tadi ya. Supaya kita layak, yang pertama kita memberi buah. Terus kemudian bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu yang kedua, ya. Jadi, kita bagus lah, kita bertumbuh dalam konteks berbuah, bagus, buah-buah roh, Tapi jangan salah, kita juga perlu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga ketika orang tanya kenapa kamu Kristen, kita bisa jawab. Ketika kita, kita perlu sukacita, damai sejahtera, pengampunan, bagus ya. Ya, lemah lembut, luar biasa berarti. Tapi ketika ditanya, kenapa berarti ikut Tuhan? Kok Tuhannya Kristen kok telu? Pokoknya aku lemah lembut. Tidak bisa ya, harus seimbang. Jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah memberi buah, yang kedua ada pertumbuhan dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya mau lebih fokus ke sini, tapi bolehlah kita intip 2 yang lain ya. Kemudian yang 11, dan dikuatkan dalam
segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yang ketiga, kuat. Jadi wong Kristen iki ora iso menyek-menyek, ya. Dikit-dikit mental isu, ya. Perlu healing. Ya, dikit-dikit stres, dikit-dikit kesinggung, nah, itu nggak boleh itu ya. Kenapa lo? Nah, harus bertumbuh, ya. Untuk apa? Dikuatkan. Jadi wong Kristen ora sithik-sithik menyek-menyek, ya bahasa Jawanya menyek-menyek ya terjemahkan juga, ya. Kita harus kuat, strong, gitu ya. Kenapa ya? Karena Tuhan yang mau ya, supaya kita layak di hadapannya. Poin ketiga kita harus kuat, gitu ya. Yang keempat, ayat 12, dan mengucap syukur. Jadi 4 tadi ya cara kita menilai diri kita. Apa kita sudah berbuat? Apakah pengetahuan tentang Allah kita bertambah? Terus yang ketiga, apakah kita kuat, gitu ya? Jangan cuma dinyirin sama majelis, besok orang nih gereja, gitu. Oh ini aku dipleroi berarti, Mas Firman itu dipleroi bolak-balik cuek kayak gitu. Tetap datang ya. Dan yang keempat, mengucap syukur. Ini 4 yang Paulus mau sampaikan. Ini loh, kalau kamu mau layak di hadapan Tuhan. Nah, tapi pagi ini saya mau fokus ke pengenalan akan Allah, gitu ya. Nah, pengenalan akan Allah ini memang agak sulit untuk dipahami, gitu ya, dengan kondisi dunia yang ada. Makanya 1 Korintus 2 ayat 14 berkata demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi dunia itu tidak menerima apa yang dari Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Bagi dunia, konsep Allah itu suatu kebodohan. Tapi jangan salah. Ternyata bagi Allah hikmat manusia juga kebodohan, ya. 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jadi bagi Allah dunia ini bodoh, bagi dunia Allah itu bodoh, gitu ya. Sama-sama saling membodohkan, gitu ya. Tetapi konsep ini kita bisa ambil kesimpulan memang sulit untuk mensinkronkan, ya. Makanya kalau kita sudah mulai jadi suami guru, ya, penasehat Genji, kita akan mendapat pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis, gitu ya, cukup kritis. Seorang anak bertanya sama papahnya, gitu ya, ayah, manusia itu berasal dari mana sih? Ya, terus papahnya cerita, oh Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian mereka menikah, punya anak, punya cucu, dan seterusnya. Akhirnya jadi papa, akhirnya jadi kamu, Sepa, gitu ya. Terus Sepanya ngomong, oh kata mama, enggak. Kata mama kita ini berasal dari kerah, gitu ya. Berevolusi jadi manusia. Terus papanya bilang apa? Oh itu dari jalur keluarga mama. Kalau jalur keluarga papa dari Adam. Kalau mamamu kan dari monyet. Tapi jujur, benar gak? Anak-anak remaja kita, anak-anak kecil kita bahkan sudah punya banyak pertanyaan-pertanyaan kritis, gitu ya. Sehingga kita jadi berpikir, aduh, susah gitu ya, mensinkronkan apa yang tertulis di Alkitab dengan apa yang ada di dalam ilmu pengetahuan, katakan. Saya pernah pendalaman Alkitab long time ago, ya. 10 tahun yang lalu saya pernah bilang begini, bukannya saya tidak percaya dengan ilmu pengetahuan, saya percaya, cuma problemnya ilmu pengetahuan itu berkembang. Setuju? Gak usah jauh-jauh, 500 tahun yang lalu, gak usah jauh, 500 tahun yang lalu semua orang mengerti bahwa bumi itu datar. Loh iya, semua orang, seluruh dunia ngertinya bumi itu. Terus kemudian, kalau nggak salah, apa Kopernikus ya nggak salah, dia mengatakan bumi itu bulat sampai akhirnya terbukti. Oke, semua dunia percaya bumi itu bulat. Kurang lebih ya 100 tahun yang lalu ada
penemuan baru. Ternyata bumi itu nggak bulat, lonjong, pipih di kedua kutubnya. Ya, ya mungkin 50 tahun lagi, oh bumi ini kotak. Artinya ilmu pengetahuan kita tuh nggak sempurna gitu. Jadi berubah. Terus Anda jadikan yang berubah itu sebagai dasar. Yo repot, iya kan? Yo repot. Ya, saya pernah buka YouTube, kadang-kadang muncul zaman dulu tuh orang gila, maksudnya stres, ya. Itu sampai cara pengobatannya itu dibolongi otaknya, ya. Sampai akhirnya jadi cacat. Zaman itu sebuah penemuan yang luar biasa, gitu ya. Karena dianggap itu menyembuhkan. Tapi zaman sekarang diketawain, gitu maksudnya, ya kan? Mungkin pengobatan hari ini, kalau Anda kena kanker, kita kemo, sinar laser, ya nuklir, mungkin 100 tahun lagi cara ini diketawain, ya kan? Ya kan, kenapa? Lah, kanker kondisi tubuh, ya, diolah sinar panas sembuh, ya, ternyata ya. Nah, artinya apa? Pengetahuan itu berkembang. Maka dari itu, sekali lagi sulit hari ini, ya, kita mensinkronkan. Sehingga kita mengatakan, aduh pengetahuannya Allah bodoh, Allah pun ngomong pengetahuan bio bodoh, sama gitu. Nah, salah satu contoh konkretnya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita tetap berpegang pada kebenaran. Itu sulit. Bahkan ada beberapa kasus yang kemudian kita anggap nggak konsisten, kita abu-abu di situ. Bahkan ada yang ngomong dengan ayat firman Tuhan, kita nggak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Oh ya betul sih. Saya kasih contoh sederhana. Ada yang pernah bikin SIM surat izin mengemudi. Pernah bikin SIM? Ya, pertanyaan yang kedua, angkat tangan tuh ya, jujur ya. Yang bikin SIM nembak angkat tangan. Masya Allah, beda bayangin, astagfirullahaladzim. Ya, bayangkan wajah kalian itu malaikat. Ternyata bikin SIM nyogok, ya. Umumnya terpaksa foto om, ya, gres. Orang yang zigzag, astaga, padahal orang mimpin WNL luar biasa ramah. Saya mau tanya, bikin SIM nembak salah atau betul? Motornya ada ngomong. Ya, maksud saya begini, kita semua tahu, sama-sama tahu itu salah, betul. Udah usah diajari, itu salah. SIM bener dia masuk, SIM itu ya harus ada ujian gitu. Aduh Pak Pendeta bikin SIM. Kalau bikin SIM pakai jalur yang normal, ya tahu sendirilah, gitu ya. Kembali saya mau tanya, bagaimana kita memegang sebuah kebenaran di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Betul kan? Kalau kita ngotot, iso, ayo wes ya kan? Saya pernah cerita, saya punya teman-teman di SMA itu parah, saya pernah cerita. Parahnya apa? Kita punya divisi khusus, ya. Kalau matematika yang jago si A dan si A yang belajar. Nanti pada ulangan itu si A yang kerjakan soal dan itu semua langsung diproses. Semua hobi beres. Tapi kalau bahasa Inggris, yang ahli Sasa yang belajar yang lain, itu orang masalah. Pas ulangan, Sasa yang kerjakan protes. Suatu kali ulangan fisika, saya punya teman, dia pede banget. Yang lain sudah yakin di jago fisika sudah kita kopi dia. Ketika di broadcast dia bilang, enggak, aku mau kerjakan sendiri. Mantap ya, semua kaget. Ya tak sambut apa ya. Setelah nilai fisika dibagikan, kita semua dapat 9, dia dapat 3. Sejak itu dia bertobat, akhirnya mencontek lagi. Tapi ini kenyataan yang pahit. Kadang-kadang ketika kita berada di kebenaran atau percaya Tuhan benar ya. Dan kalau kita jujur, ya dia yang benar lah, saya yang salah, saya yang ngepek dapat 9, dia yang jujur dapat 3. Jujurlah. Kalau kita logika sederhana ini benar apa?
presiden. Kita berpegang teguh pada kebenaran dapat 3. Nah, ya kan susah. Ya kan pulang dimarahin ibu bapak padahal jujur. Tapi dengan nilai 3 suruh tanda tangan orang tua itu sama saja bunuh diri. Ya, makanya saya OU Mas Firman itu belajar cara mengcopy tanda tangan orang tua. Ya, jadi kalau dapat nilai jelek, kita tanda tangan bapak ibu, siap. Sudah punya triknya. Tapi intinya, gimana sih kita bisa memegang teguh kebenaran di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Saya nggak mengkritik Indonesia saja, tapi dunia bahkan dari dulu sampai sekarang, dan saya yakin sampai selamanya kan Tuhan bilang bahwa hikmat Tuhan itu kebodohan. Tapi goblok, ulangan orang ngepel, gitu. Tapi bagi Tuhan kebodohan juga hikmatnya manusia, gitu ya. Nah, kita mau belajar dari 4 sekawan. Dulu ada guru kelawar namanya 4 sekawan. Bukan itu yang kita mau pelajari. 4 sekawan ini teman-temannya Sadra, Mesa, Abednego, tapi Daniel. 4 ini ada di dalam satu komunitas yang sama, gitu ya. Kalau kita first sedikit, saya yakin Bapak Ibu lulus lah sekolah minggu. Jadi 4 orang ini terkenal dengan 2 cerita. Daniel terkenal dengan cerita dia masuk ke gua singa, betul ya. Ketika masuk ke gua singa, semua singa menutup rapat mulutnya. Nggak ada yang terekam, luar biasa. Pertanyaan saya, kenapa Daniel itu masuk ke gua singa? Karena ada aturan, ada doa, betul ya. Dia tetap doa, hebat, betul tuh, hebat. Dia tetap memegang kebenaran di tengah-tengah kondisi yang sulit, taruhannya nyawa, dia tetap mau berdoa. Pertanyaan, kalau kita di posisi Daniel, kalau kita sekarang, wah nanti saya masuk ke gua singa pasti Tuhan selamatkan, Anda sudah lihat ceritanya, tapi Daniel waktu itu kan belum, dia nggak tahu, pokoknya dia tahunya kalau saya berdoa saya akan masuk ke gua singa, tapi dia tetap berdoa dan tetap masuk ke gua singa. Ya luar biasa. Yang 3 orang lain, Sadra, Mesa, Abednego, dia dibakar di tungku api. Ya, nah ini soal itu pasti hafal semua. Pertanyaannya, kenapa ini 3 orang masuk ke tungku api? Karena nggak mau menyembah atom, ya kan? Patungnya raja disuruh nyembah, dia nggak mau. Ya, mungkin di antara kita disebut nyembah, pura-pura sama tuh, gitu? Belum bener ya? Ya, saya masih ingat khotbahnya berarti kemarin Jumat. Ya, kadang-kadang kita takut untuk mengatakan kita Kristen, kenapa? Tidak ada yang mengira kita bukan Kristen, kita daripada jadi masalah istilah siapa namanya M Priyotomo, padahal Matius ya. Ya, tapi kembali ini sulit dalam beberapa kasus yang mungkin kita jumpai dalam hidup ini sulit. Mau nggak seperti 4 sekawan ini? Mau ya? Yuk kita belajar dari mana sih mereka dapat kekuatan seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke 4 sekawan, saya mau kita belajar juga dari 1 orang yang namanya Naaman. Ada yang tahu Naaman? Flashback sedikit lah ya. Naaman itu dia datang ke Nabi Elia, dia minta disembuhkan, tapi disuruh hukum di Sungai Yordan. Dia datang ke Sungai Yordan, jadi dia kecewa sendiri. Harusnya kan dukun itu kata Nabi ya, dia mikirnya Elia itu kan dukun ya, waktu bawa Nabi gitu, nabur kembang gitu, nyebur air baru sembuh gitu ya. Ini kok jumpainnya saya tidak mau, Elia ini ketemu saya tidak mau. Akhirnya si Naaman disuruh, udah kamu ke Sungai Yordan. Dia ke Sungai Yordan pun sungainya jelek, jadi kayak gak ada yang lebih bagus saja, kurang lebih gitu kan. Tapi kemudian anak buahnya bilang, alah Tuhan, cuma suruh ngomong loh, anginnya sepi roh awal itu wis melakukan tuh tekan gini. Ya wes akhirnya Naaman mau
Nah ini baliknya ngapain? 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 19. Kemudian kembalilah ia, apa maksudnya? Dengan seluruh pasukannya, tentunya dia jalan dari sendirian ya, kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, nah ini yang ngomong si Naaman ya. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah, tidak ada sesembahan, ya, tidak ada dewa kecuali di Israel. Dia bilang gitu. Berarti ini dewa-dewa yang palsu, yang asli dewanya Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba ini tanah. Dia minta tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kepada dewa lain, kepada ilah lain, kecuali kepada Tuhan, kecuali kepada Yahweh yang Tuhan yang gede semuanya. Jadi Naaman minta tanah dan bohong. Artinya dia mau sembahyang kepada Yahweh. Zaman dulu seperti juga beberapa saudara kita, kalau sembahyang harus madem titik tertentu, ya toh? Ya, karena itu untuk memfokuskan dalam kepercayaan Naaman, maka tanah itu jadikan sebuah simbol ini loh Allah. Ya. Tak ambil tanah ini dari Israel, makanya disebut tanah suci. Ini kan seperti itu konsepnya, gitu ya. Yang kemudian sampai sekarang masih ada. Jadi Naaman itu minta tanah, dia bawa ke negerinya. Jadi nanti dia akan sembahyang di depan tanah itu. Maksudnya tanah ini simbol dari Yahweh, simbol dari Allah Israel yang sudah menyembuhkan dia, yang dia imani dia Allah yang benar. Setuju ya? Mantap ya? Dia punya ikrar iman yang luar biasa. Dia tidak mau mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan kepada yang lain kecuali Allah. Jadi dia mau mempersembahkan korban sembelihan di atas tanah itu yang dia bawa ini. Karena tanah ini simbol dari Allah yang dia iman. Nah, masalahnya lanjut. Ini dan kiranya Yahweh Tuhan mengampuni hamba ini dalam perkara yang berikut. Nah ini menarik ya. Naaman ini menarik. Dia minta satu pengecualian. Wes pokoknya aku tidak akan nyembah yang lain, tidak akan sujud kepada dewa yang lain, hanya kepada Yahweh. Tanah saya bawa sebagai simbolnya. Saya akan persembahkan korban bakaran di tanah ini. Masalahnya dia ditanya, apabila Tuhan itu sopo rajanya dia ini kan panglima, jadi jenderal, ya toh, dia panglima, ya toh. Apabila tuanku, maksudnya rajanya dia, masuk ke kuil Rimon, karena rajanya dia nyembahnya dewa Rimon, bukan Yahweh. Tapi dia harus ngawal, namanya jenderal kok, ya toh. Nah, kemarin saya cerita, Prabu aja ngomong dengan statement pasti sebelahnya ada Kapolri, itu kan ngawal nih. Nah ini ya sama. Ketika raja ini masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku harus menjadi pengabdinya, maksudnya yang ngawal, yang di sebelah kanan kirinya, sehingga aku harus ikut menyembah. Kiranya Tuhan mengampuni hamba ini dalam hal ini. Saya bertanya, kira-kira jawabannya Elisa nih? Oh Elisa, mana ajarimu menyembah hanya Yahweh, kok malah ke kuil Rimon? Kamu ikutan menyembah? Mana konsistensi?
wah, integritasmu mana? Ya, kadang-kadang kita mikirnya begitu. Tapi yang menarik jawabannya Elisa. Saya yakin Elisa pasti jawabnya orang salah. Pasti dibimbing oleh Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Maksudnya apa? Diizinkan. Ya wis, kamu ketika masuk ke kuil Rimon, dan itu dalam rangka mengapit raja, jadi pengawalnya raja. Maaf ya, ikut nyembah boleh. Gimana ya? Bagi Tuhan ini celaka itu. Ada ketinggian kan Daniel, Sadrak, Mesak itu rambut diobong. Lalu, bu Daniel, Sadrak, Mesak itu minta ini juga gitu loh ya. Tuhan, ya bukannya gimana ya Tuhan? Saya ini hatiku untuk kamu loh Tuhan. Cuman jadi ada aturan nih, tidak boleh doa. Ya, yo anu lah. Gak usah lah ya, gak apa-apa. Cuma ini aja tuh. Yang lain saya tetap setia padamu. Sadrak Mesak itu, oh ya ini aja Tuhan. Oh cuma nyembah, oh cuma nunggu gini kok. Hatiku tetap kepadamu. Kan 3 orang ini gak akan dibakar. Dan dia tidak akan masuk ke gua singa. Apa Tuhan ini celah-celah? Apa kita harus meniru Naaman? Atau kita harus meniru 4 sawah? Yang mana? Mau niru yang mana? Bingung gitu. Niru 4 sawah aku kan gitu. Gitu. Rasa kakek menghayal tentang menyembah. Enggak wisi kuwi awake dhewe gagal. Apalagi mau urusan yang lain-lain. Susah ini. Nah kalau kita mau pakai aturannya Naaman, saya yakin pengecualian kita nggak cuma 1. Tuhan, kecuali yang ini Tuhan. Gawe sih, nyata nembak SNK. Kecualinya banyak banget gitu. Yang mana terus yang kita harus lakukan? Saya yakin target Tuhan, keinginan Tuhan, ya kita seperti Mas kawan. Itu target kita. Cuma Tuhan ngerti. Naaman belum sanggup. Itu yang saya bilang di depannya Tuhan. Tapi ya jangan terus kita minta-minta Tuhan apa satu suara ya orang yang baik. Karena Naaman itu Tuhan mau kasih pengecualian karena Tuhan tahu hatinya Naaman. Yusrabu, saya tahu tantangannya. Cuman kita mau belajar. Sekali lagi kembali ke 4 sekawan. Kok bisa ya? 4 sekawan itu seperti itu. Gitu ya. Dan mungkin impian kita juga sama. Aku yuk pengen ngomong kok kita, ya toh? Ada petugas pajak dan perusahaan, saya akan laporkan sesuai dengan kondisi apa adanya, ya toh? Tapi yang boleh-boleh ditalai Pak. Ya kan petalai dewi ya begitu. Tapi kembali kita mau belajar dari 4 sekawan ini. Yuk. Apa rahasianya? 1 Daniel, Daniel 1 ayat 1 sampai 20. Daniel 1 ayat 1 sampai 20 ini cerita permulaannya. Dan dari situ kita bisa belajar, ya. Daniel 1 ayat 1 sampai 20. Tadi istri saya tanya, mau khotbah berapa lama? Dia jawab 10 menit. Ngimpi gitu. Daniel 1 ayat 1 sampai 20, ya. Saya baca aja ya. Bapak Ibu memperhatikan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel di Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya si Nebukadnezar. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenaz, raja itu maksudnya Nebukadnezar, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Terus boleh ngomong Israel dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik,
yang memahami berbagai-bagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Patsekawan. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel diberi nama dan seterusnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Panjang, tapi kalau saya mau singkat, kayak dari tadi Pak. Kalau saya singkat, jadi ada 4 ini. 4 ini dibawa, nggak cuma 4 loh, ada banyak. Itu, tapi kita fokus ke 4. Ada banyak orang datang, anak-anak muda yang cerdas, itu keturunan bangsa. Jadi cerdasnya dari awal. Ya, jadi mungkin ini saya spekulasi aja. Ya mungkin ada 100 orang yang dibawa, anak-anak muda yang cerdas, yang cakap, yang berilmu, perawakannya baik. Terus raja suruh apa? Iki openono, didik openono makanlah seperti makanan raja. Saya mau tanya nih, makanan raja kurang makan tiwul berapa? Halo, siapa yang suka tiwul? Ini makanan raja. Ya, saya yakin mungkin enggak ya, karena kosong tiwul tekan apa? Babel ya mungkin ya, tiwulnya mau
betul ya? Paling nikmat itu pasti makanan raja. Bisa bayang orang ya, api reso. Pokoknya wow, ya toh. Makanan itu yang diberikan kepada 4 orang ini. Dan selain yang lain 100 orang ya. Tapi 4 orang ini bilang, "Enggak usah, saya dikasih sayur sama air putih aja." Ya toh. Yang jadi masalah, yang suruh ngomong ini bingung. Orang kuwi ngono dirimu itu nanti kurus, nggak sehat, itu sakit-sakitan, nanti raja nyalahno aku. Terus Daniel bilang apa? Nah, contoh dulu ya. Kamu kasih saya kami sayur dan air selama 10 hari. Nanti cek. Kalau kami ini tambah kurus, tambah lemah lunglai, kampungan, gitu. Wis kembali makanan raja gak apa-apa. Tapi kalau kami sehat, lanjut pakai sayur. Benar. Setelah 10 hari, mereka didapati lebih segar, lebih gemuk, ya tuanya, lebih sehat. Maksudnya orang jadi lebih biar orang ya. Dan dia lihat di Oke. Ya, nah setelah itu mereka akhirnya makan sayur dan minum air putih. Selanjutnya ya. Sampai waktu yang ditentukan raja, saya nggak tahu karena nggak tulis di Alkitab berapa lama mereka dikarantina untuk belajar, ya kan, untuk dididik. Setelah waktu yang ditentukan, 100-100 ini dikumpulkan sama raja. Baru ngobrol-ngobrol, ternyata 4 orang ini. Tadi biasanya berapa? 10 kali orangnya. Akhirnya 4 orang ini jadi pegawainya raja. Oke. Nah, dari sini kita bisa belajar apa yang dimiliki 4 sekawan tapi tidak dimiliki oleh Naaman. Sehingga outputnya berbeda. Naaman ya wis ngono lah kita paham, sedangkan 4 sekawan ini luar biasa. Apanya yang membedakan? Yang pertama, kita perlu memahami bahwa yang namanya pertumbuhan itu perlu proses. 4 sekawan ini sudah mengenal Allah mungkin dari mereka lahir, itu kan? Sehingga ketika mereka sampai dibuang ke Babel, mereka tetap tidak mau menajiskan dengan makanan najis. Makanan najis itu kan kalau dalam budaya agama Yahudi, saya pernah bilang kosher. Buat mereka itu nggak kosher. Kalau mereka ngerti itu nggak kosher, berarti mereka sudah belajar tentang Allah, belajar tentang Alkitab, belajar tentang Taurat sejak kecil. Prosesnya panjang. Nah, baru ngerti orang Allah Israel besar itu. Barusan dia tadi namanya Mbak Rimon, kayak tuannya, tapi sekarang dia berubah dan menyembah Allah yang hidup. Paham? Perbedaan. Jadi yang pertama, ya kita perlu proses. Tidak bisa kita langsung pengen seperti Daniel, terus lahir cepat langsung koyok Daniel. Iso. Ya, perlu proses dari kecil ikutkan sekolah minggu. Loh ya kan? Besar ikut Genji, dididik sama Mbak Sasa sama Pak Adrianto. Ya kan? Makin besar lagi ke gereja, betul ya? Tiap hari dengar firman, ya toh? Lama-lama ya pasti menuju arah yang benar. Jadi yang pertama perlu proses. Yang kedua, coba bayangin, tadi kan saya kasih perandaian ada 100 anak muda. Jadi ngarang aja sih angkanya, tapi 100 anak muda yang semuanya itu cakap. Semuanya pintar, semuanya sehat. Tapi kemudian 4 sekawan ini memutuskan berbeda dengan yang 96. Dia memutuskan makanan yang berbeda 10 hari pertama. Setelah makanannya berbeda, didikan mereka pasti sama dong. Ini kan masa karantina kayak mungkin Taruna gitu ya, di Akmil. Wah, semuanya sama pasti. Di lantai sama, gurunya sama. Kenapa? 4 sekawan ini bisa 10 kali lebih cerdas. Oh, Tuhan kasih hikmah. Ya sih, firman Tuhan bilang begitu.
Tapi saya yakin tidak hanya bicara Tuhan kasih hikmat, tapi 4 sekawan ini dia lakukan effort yang lebih. Saya kasih contoh kembali di teman saya yang nggak mau ngepek, ya, dia nggak mau nyontek dan dia dapat 3. Coba kalau saya mundur sedikit dan kemudian teman saya ini dia punya komitmen, dia nggak nyontek, tapi dia belajar lebih daripada teman-temannya lain. Dia punya komitmen, saya nggak mau ngepel lagi, saya nggak mau nyontek lagi, saya mau jujur ulangan hasil pemikiran saya. Teman-teman yang lain belajar 1 jam, dia belajar 7 jam. Saya mau tanya, dapat 3? Saya yakin ya. Ngerti ya maksudnya? Kalau kita cuma Tuhan, saya pengen, saya akan setia sesuai dengan firman Tuhan. Cuman kita nggak mau melakukan lebih. Yang lain seminggu sekali ke gereja, yo wajar. Aku yo seminggu sekali. Ya jangan harap kecerdasanmu 10 kali kecerdasan yang lain. Saya yakin Daniel dan teman-temannya, ketika yang lain belajar hanya 2 jam, 3 jam, mereka belajar mungkin semalaman suntuk, sehingga mereka dapat kecerdasan 10 kali. Betul nggak? Setuju nggak? Ini kalau mereka cuma pokoknya percaya Gusti Allah, ya sama. Dalam dunia kita sekarang sama. Saya kasih contoh ya sederhana aja. Ada mau jadi CPNS lah, ya, ada ujiannya, betul ya? Tolong buku Bang Beda, 500 juta lolos CPNS, 500 juta. Saya mau jujur, mau yang belajar ini jangan sama dengan dia. Paham ya? Dan kamu mau jujur nih, tapi belajarmu sama dengan yang nyobol 500. Jadi ketawain sama setan. Paham ya? Ya kalau kamu mau belajar jauh lebih kuat, anak-anak muda yang masih sekolah belajar lebih giat. Aduh Pak Beta, saya masuk ke perusahaan sulit. Kenapa sulit? Ya di sana tuh kalau yang Kristen sudah ditandai, ya belum daftar itu sudah dicoret. Ya, loh, tapi kalau engkau 10 kali lebih cerdas, masa sih ada yang mau kalah kamu? Paham saya? Bagaimana caranya 10 kali lebih cerdas? Oh doa kita, ya betul. Baca kita nggak berita, betul. Tapi jangan lupa belajar matematika, ya kan? Apalagi IPS dan lain sebagainya. Kalau memang mau lebih cerdas, semoga mau daftar. Tapi ketika diuji, yang lain akhirnya yang gede, lu yang gede. Maaf, kira-kira diterima nggak? Kan sederhana aja dong. Ya, kenapa mau diterima? Ya karena dia nyetirnya jauh lebih baik. Saya diceritain pengalaman beliau. Bagaimana ketika ujian masuk kerja sebagai driver itu diuji betul ya, suruh ngantri bosnya ya untuk naik mobil muter-muter. Oh cocok. Tapi tahu saya berhenti di sini aja mobilnya balik di kantor. So mobil apa? Bu, ini kok saya ini kan karyawan baru nih, bahkan belum jadi karyawan. Lah kok istiqamahnya mobil tak gue lanjut ya. Akhirnya baru bosnya sadar, oh iya bener, saya ke kantor. Saya nggak tahu, tapi ada beberapa yang memang itu ujian juga. Bagaimana respon jujur apa kalau bener kan? Lu bisa jadi doa, itu ya itu ujian. Ya, kamu hari ini ujian hasil ya, ya. Karena HRD-nya ditambahin 100.000. Coba laporan kan?
jadinya muji masukku. Wong kira rada kriminal bacanya. Ya, wajahnya kriminal tapi dicek dulu. Oh ternyata jujur. Betul nggak? Kalau kita lebih dari yang lain, tidak ada alasan dunia menolak kita. Kadang-kadang kita ini hanya level rata. Kalau 4 orang tadi, Daniel dan teman-temannya sama dengan 96 yang lain, ya kita nggak bisa belajar banyak. Betul? Mereka punya effort. Pertanyaan saya, effort lebih kita apa? Kalau yang lain, yang lain ke gereja seminggu sekali, baca firman setiap hari 1 pasal. Jujur, mau seperti Daniel, Sadrak, Meshach itu, jangan baca cuma 1 pasal. Sederhana kan? Ya kan, ingat tadi saya bicara ini pengetahuan tentang Allah. Kita harus bertumbuh semakin mengerti tentang Allah. Tentunya melalui Alkitab. Pertanyaannya, baca Alkitab itu ya umum lah, sama seperti orang Kristen pada umumnya. Setiap hari 1 ayat mas. Ya udah gak salah, cuman ya jangan harap kau bisa lebih dari yang lain. Harus ada effort lebih. Naman, ya dia belum mana-mana. Ya, dia belum mana-mana. Dia baru ngetes, dia belum punya effort lebih. Makanya Tuhan bilang ya surah pola, ya. Jengkang jadi mendengarkan iman ora pola. Karena memang kemampuanmu itu. Ya, yang ketiga, aman itu sendirian. Jadi ya, Pak. Oh cuma 4 efek loh. Saya diceritain Agun kayaknya atau Chandra saya lupa. Ya, akasia itu harus makan khusus ya. Oh, Tisha, ya nomor 1 ya. Tisha itu harus makan khusus, ya, menunya khusus, cara ngolahnya khusus. Tapi saya tanya loh yang adik-adik ya apa? Ya sama mas, saya juga sama. Ya, kayaknya Pak Chandra ya ngomong. Makanya saya keluar suka, saya nggak coba. Enggak, itu ibuan. Tapi maksud saya begini, coba kalau si Tisha ini sendirian, mangannya model ngono, aduh, orang sama perkara, jika jadi ngarep limon ya, orang sama perkara mangan, ya lo, berat lo jauh-jauh, Pak Budi, saya punya komitmen, pokoknya saya sekarang hidup sehat, sekalian, tapi bendino via mangannya sakit banget. Di depan mukanya Pak Budi, betul ya? Berat Pak Budi, berat ya. Aduh, sini berat. Tapi kalau kadang-kadang Mbak Hartati sama Mas Woko, wes kita berdua pokoknya tadi makan buah aja, ya toh? Makan sehat, nasinya nasi merah. Waduh, nek dua-duanya lakukan hal yang sama, lebih mudah. Paham saya? Ini bicara tentang persekutuan. Kalau kita lakukan itu mau dewean, ya berat. Nama dewean, ya tuh. Bahkan di negaranya sana, ya dia sendirinya yang percaya kepada Yahweh. Lalu terus ngadep, rojolin jengking, ya repot, gitu. Sendirian. Kita nggak lagi menghakimi, kita nggak lagi bicara yang benar mana, yang salah yang mana. Tapi ketika kita sendirian, berat. Dan ini aku yang Pak, ini aku 3 teman. Mereka saling menguatkan. Itu bicara persekutuan. Makanya firman Tuhan berkata jangan tinggalkan persekutuan. Karena kita kalau keluar dari komunitas kita berat. Ya. Coba kalau satu rumah suami istri baca firman Tuhan bareng. Loh ini apa? Enak. Mungkin kalau ada mertua sana kerja sekalian indah dan saling mengingatkan. Ayo, belum baca firman,
Ayo. Betul ya? Ini bisa persekutuan. Hal yang sama. Selasa diumumkan. Bapak Ibu, Selasa doa. Emang doa juga nggak bisa? Bisa. Tapi begitu kita bersama-sama, ini bicara persekutuan. Yang keempat, yang terakhir, you know? Bedanya 4 sekawan dan aman. Iman. Naaman yang mungkin kita bisa bilang hebat mantap, ya loh. Dia mau berkomitmen akan menyembah hanya Tuhan yang benar saja. Setuju. Tapi maaf ya, Naaman punya komitmen itu setelah dia menerima mujizat. Sebelum dia terima, dia bilang apa? Ayo orang mau sungai Siloe, itu kan Naaman tidak punya iman. Tapi begitu dia selulup dan sembuh, langsung imannya timbul. Haleluya, aku mau ikut. Tapi kan setelah. Tapi kalau Sadrak Mesak Abednego persennya, ketika mereka punya komitmen itu sudah diselamatkan dari gua singa? Belum. Sudah diselamatkan dari kompor? Belum. Ini bisa iman. Loh, kok bisa ya mereka punya iman? Ya Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayo, persekutuan kita harus didasari, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Ketika kita kumpul yang kita bahas firman Tuhan, supaya di persekutuan kita berbeda dengan yang lain. Di luar sana ada banyak persekutuan, tapi persekutuan kita kuatkan dalam firman Tuhan. Semoga kita bisa seperti Paskala yang tetap teguh memegang kebenaran. Amin.